Kalau gua mah siapa aja, gua sebagai warga negara yang baik, apapun hukumnya gua jalanin. Kalau memang gua melanggar, ya harus dihukum. Itu aja. Yang penting adil ya Pak ya. Ahli hukum, bukan oleh para ahli politisi seperti Anda-Anda. Nah, ahli hukum yang bikin, bukan politik. Kalau politik bisa diduga syarat kepentingan politik, itu pasal-pasal hukumnya. Ini bukan masalah demokrasinya Pak. Selain itu PBB juga menyoroti hak atas privasi yang diatur dalam belit, serta hak atas kebebasan memeluk agama dan menyatakan pendapat. Ini DPR sama pemerintah udah, ya Allah, sampai PBB menyoroti. Babe nggak takut? Takut. Ngapain takut? Kita tetap akan bersuara sampai rakyat benar-benar sadar. Masalah hasil serahkan sama Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap satu tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih tentang RKUHP ya. Wah, pemerintah dan DPR ini kayaknya memang benar-benar tidak peduli dengan apa yang terjadi. Pokoknya aturan itu udah, kalau nganu ke MK. Kenapa ngomong ke MK? Mungkin karena MK selama ini kan ya begitulah MK. PT 0% aja berapa kali. Nah ini kalau udah begini nih, waduh, gue takut deh, serius. Takutnya bukan takut bersuara, bukan. Gue mah bersuara terus, nggak ada urusan. Bersuara terus, Pak, resikonya paling kecil penjara, paling besar mati. Alhamdulillah, insya Allah husnul khatimah. Orang yang takut mati jangan pernah hidup. Kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas itu orang yang paling sering ngomongin mati. Ya, udah siap deh, mati dah. Ya, cuman yang gue maksudkan takutnya rusuh gitu. Akhirnya makin banyak orang di penjara nih gara-gara yang begini. Karena karet pasalnya kayaknya. Banyak ahli yang ngomong. Nih, tapi kita dengerin dulu nih satu-satu videonya nih. Ya, nih.
dari ini anggota dewan kalau nggak salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Telah mengesahkan RUU KUHP. Yang perlu saya underline adalah kitab. KUHP itu kitab undang-undang hukum pidana. Kitab, kata-kata kitab ini menjadi penting karena ini akan menjadi bacaan kita semua. Jadi RUU KUHP setelah melalui perjalanan yang panjang sejak 1963, akhirnya hari ini bisa kita selesaikan bersama. Kami tidak pernah mengatakan ini pekerjaan sempurna, karena ini adalah produk dari manusia. Tidak akan pernah sempurna. Nah, kalau ada yang memang merasa sangat mengganggu, kami persilahkan kawan-kawan menempuh jalur hukum dan tidak perlu berdemo. Nah, tidak perlu berdemo. Udah bilang aja emang nggak mau didemo gitu. Tidak perlu berdemo. Nah terus kalau nggak demo aja nggak didengar, ke MK. Kita pergi. MK-nya begitu. Iya Pak. Ya Allah, tunjukkan kuasamu ya Rob. Dan baik, Diko juga berpikiran baik. Oleh karena itu yang masih belum sepakat terhadap pasal yang ada, silakan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi melalui judicial review. Nah, tuh. Ke MK ada lu. Ya, MK-nya siapa? Ya itu. Udah dengar? Itu dari anggota dewan. Dari pemerintahnya nih. Ya udah, ini sudah dibahas dan sudah sosialisasi ke seluruh penduduk tanah air, seluruh stakeholders. Nah, ini udah sosialisasi udah ini. Ini yang gedungnya kemarin kebakaran ya? Oh. Iya, Pak. Kalau untuk 100% setuju tidak mungkin. Kalau pada akhirnya nanti masih ada yang tidak setuju, daripada kita harus memakai KUHP Belanda yang sudah ortodoks, yang dalam KUHP ini banyak yang sudah reformatif, bagus. Kalau ada perbedaan pendapat sedikit, ya nanti kalau sudah disahkan, gugat aja di Mahkamah Konstitusi. Itu mekanisme konstitusional. Nah, sudah ortodoks katanya Belanda, udah lama gitu. Tapi kita merasanya kayak kolonial lagi nih Pak, makin mundur. Ya, kita udah berkali-kali baik dengan LBH, baik dengan Dewan Pers, baik dengan kampus, dengan kan Presiden menginstruksikan. Tidak hanya menginstruksikan kepada kami, ada beberapa lembaga, Kemenkominfo, Polri, BIN, ya kita sosialisasi ke beberapa daerah. Sosialisasi katanya guys. Jujur aja gue baru ngeliat kalau nggak viral begini. Sosialisasi katanya guys. Iya Pak, iya. Tampung semua kok masukan dan ada perbaikan dan masukan masyarakat. Ada yang kita softening down, kita lembutkan. Ada kalau masih berbeda pendapat, ya itu biasa dalam demokrasi. Tetapi Pak, ini masalah hukum Pak. Ini masalah hukum, pasal hukum, bukan masalah perbedaan pendapat ini. Wah. Tidak berarti harus membajak sesuatu untuk membatalkannya. Karena ini sudah lebih 60 tahun. 63 ini sudah dimulai pemikiran perbaikan ini. Karena apa? Malu kita sebagai bangsa masih memakai hukum Belanda. Tidak ada lagi pride kita sebagai anak-anak bangsa. Malu kita sebagai bangsa masih memakai hukum Belanda. Iya Pak, iya Pak. Iya. Gue nggak tahu lagi deh. Kalau gue mah siapa aja. Gue sebagai warga negara yang baik, apapun hukumnya gue jalanin. Kalau memang gue melanggar, ya harus dihukum. Itu aja. Yang penting adil ya Pak ya. Yang penting adil Pak. Bicara soal sosialisasi. Aduh, Pak kalau ada sosialisasi Pak nggak ada demo. Begitu. Kalau ada sosialisasi nggak ada demo. Demo itu karena apa Pak? Kurangnya sosialisasi. Banyak yang nggak setuju. Begitu. Dan ini ditanggapin bukan cuma nama orang kayak gue, bukan. Sekelas Hotman Paris nih, video kedua kemarin udah nih, ada lagi Hotman Paris nih. Beliau orang yang udah sama hukum udah hampir 40 tahun. Dengerin ini Hotman Paris nih. Anda mensahkan RUU KUH pidana, seluruh dunia membicarakan dan menjadi headline di seluruh televisi di dunia. Seluruh dunia membicarakan, seluruh headline di televisi dunia membicarakan.
Woi DPR, woi pemerintah dengerin nih. Terlalu banyak pasal-pasal dalam KUH pidana yang Anda sahkan itu banyak tidak mengandung logika hukum sama sekali dan kewajaran di zaman modern ini. Tidak mengandung logika hukum dan kewajaran di zaman modern ini. Dengar pemerintah, dengar DPR. Saya tahu bahwa sebagian besar anggota DPR yang mensahkan RUU tersebut bukanlah ahli hukum pidana. Iya. Padahal KUH pidana itu sendiri penuh dengan analisa, penuh dengan muatan filsafat hukum yang sangat dalam, seperti KUH pidana yang adalah buatan zaman dulu berasal dari KUH pidana Belanda maupun juga diilhami oleh dari Prancis zaman Napoleon yang dibuat oleh para ahli hukum, bukan oleh para ahli politisi seperti Anda. Nah, ahli hukum yang bikin, bukan politik. Kalau politik bisa diduga syarat kepentingan politik itu pasal-pasal hukumnya. Ini bukan masalah demokrasinya, Pak. Perbedaan pendapat itu kalau dalam rapat dalam urusan yang lain, bukan dalam masalah hukum. Kalau dalam masalah hukum itu ada filsafat hukum. Duh, keren. Dengerin no DPR. Dengerin no pemerintah. Ini kalau begini bisa, wah. Gue takutnya, ya Allah, mudah-mudahan gak apa-apa nih bangsa. Benar-benar pasal-pasal, sebagian besar pasal-pasal dalam KUH pidana itu, saya yang sudah praktek hukum hampir 40 tahun sangat tidak mengerti di era modern ini masih ada produk hukum seperti itu. Nah, udah praktek hukum lebih hampir 40 tahun tuh, sampai nggak mengerti ada produk hukum seperti itu. Gimana tuh DPR? Gimana tuh pemerintah? Dengerin tuh. Para anggota DPR, lihat tuh, goncang di mana-mana, para turis segan datang ke Indonesia. Nah, dan akhirnya rakyatlah secara ekonomi yang menanggung akibat perbuatan saudara-saudara DPR. Lihat itu, turis jadi bingung, nggak mau. Rakyat lagi, rakyat terus, dan rakyatnya diem aja kok, Pak. Yang main yes, mensahkan. Yes. Anda sendiri mungkin tidak pernah membaca KUH pidana secara mendalam. Mungkin Anda sendiri nggak pernah baca KUH pidana secara mendalam. Benar Bang Otman, benar. Hanya sekilas. Berani Anda merubah KUH pidana yang begitu dalam, artinya dengan pasal-pasal yang sebagian sangat Nah, tidak mengandung logika hukum. Kasihan rakyat. Kasihan rakyat. Batalkan itu KUH pidana. Batalkan. Oke? Rakyat yang akan menanggung akibatnya. Ekonomi Indonesia akan menanggung akibatnya. Nah tuh, batalkan. Woi DPR, denger nggak tuh? Ini ahli hukum yang ngomong. Woi pemerintah, denger nggak tuh? Apakah dengan undang-undang ini kami yang bersuara ini akan takut? Enggak takut, Pak. Nggak takut. Kami tidak takut. Kami cinta bangsa ini. Kami begini karena cinta bangsa ini. Bahkan udah sampai di PBB guys, katanya guys. Ini ada cuplikan video begini guys. Serius udah sampai PBB nih, pemerintah Indonesia nih, sama DPR Indonesia nih. Teguran menohok. Ulangi. Teguran menohok PBB KRI soal kontroversial KUHP baru. Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia menegur pemerintah Republik Indonesia yang mengesahkan KUHP yang baru yang disinyalir memuat pasal kontroversial. Dalam pernyataan resminya, PBB menyoroti sejumlah pasal yang termaktub dalam belit KUHP baru. Pemerintah dengar nggak nih? Menurut PBB ada beberapa aturan yang bertentangan dengan kebebasan dan hak asasi manusia dalam UU KUHP. No, pemerintah PBB sampai ngomong. Hal itu termasuk soal hak atas kesamaan di mata hukum dan perlindungan hukum tanpa mendiskriminasi. Selain itu PBB juga menyoroti hak atas privasi yang diatur dalam belit
serta hak atas kebebasan memeluk agama dan menyatakan pendapat. Ini DPR sama pemerintah udah, ya Allah, sampai PBB menyoroti. PBB khawatir sejumlah pasal dalam KUHP baru melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia sehubungan dengan hak asasi manusia. Demikian pernyataan PBB dalam situs resminya Kamis 8 Desember. Sampai PBB. PBB juga menyebut ada beberapa pasal yang berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Tuh PBB itu yang ngomong. Pemerintah sama DPR jangan diem aja gitu, denger woi. Makin nyaring suara gue. Ayo. Lebih dari itu, pasal lain juga disebut bakal mendiskriminasi perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas seksual. Nah, ayo. Sejumlah pasal juga disebut bakal mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, serta memperburuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Nah, ayo. Ini PBB yang ngomong. Aturan lain beresiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama. PBB, pemerintah dengar. DPR dengar nih. Dengerin. Atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka. Bunyi pernyataan PBB. Nah tuh. Itu pemerintah dengar. Ini video, artikel dari CNN, gambar dari Google, video dari Kompas. Tuh. Kurang apa coba? Udah. Ahli hukum Indonesia aja sekelas Bang Hotman ngomong begitu. Sampai ke PBB. Dunia ini menyoroti. Pemerintah sama DPR kok masih diam aja. Rakyat Indonesia bangkit. Babe nggak takut? Takut. Ngapain takut? Kita tetap akan bersuara. Sampai rakyat benar-benar sadar. Masalah hasil serahkan sama Allah. Resiko paling kecil di penjara. Resiko paling besar mati. Demi Allah, mati sekarang siap. Yang penting tetap bersuara kebenaran untuk bangsa Republik Indonesia. Dengerin tuh DPR. Dengerin tuh pemerintah. Jangan egois. Jangan egois. Mudah-mudahan ya Rob, itu RKUHP itu segera dicabut itu. Atau ya ada rakyat yang bergerak. Entah gerakannya gimana. Yang konstitusional. Oke ya guys, itu aja dari gue. Sekali lagi, DPR dengar. Woi DPR, woi. Woi DPR. Woi, dengar woi. Pemerintah woi, dengar woi. Gua minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinaya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar woi, woi pemerintah. Dengar woi. DPR dengar woi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal